Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026, kita akan bersama-sama membuka hari ini dengan sejenak kita mendengarkan sapaan cinta kasih Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Saryanto dari GKJ Madu Kismo. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, adapun tema renungan hari ini adalah jangan memperkosa hak. Berdasarkan dari salah satu bagian bacaan leksionari kita hari ini, dari Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sahabat Petra, mari kita siapkan diri kita dengan baik sebelum kita nanti bersama-sama masuk dalam perenungan. Mari kita siapkan diri kita dengan kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Sungguh kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Pagi ini kami beroleh berkat, kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sapaan cinta kasih-Mu. Biarlah sabda tersebut sungguh akan memelihara dan memberkati kami semua. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan 25 menjadi bagian bacaan kita pada pagi hari ini. Dan izinkanlah saya membacakan bacaan nats dari Ulangan 24 ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Yang disebut berbahagia tentunya kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, jangan memperkosa hak menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, setiap hari kita berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari rumah, kemudian di tempat kita bekerja, atau sekolah, atau kuliah, bahkan ketika kita menyusuri jalan, kita mesti berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan di media sosial pun kita juga berinteraksi dengan banyak orang. Nah, seringkali tanpa sadar kita bisa bersikap tidak adil dan melukai hak-hak orang lain. Gitu, nggih. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pernahkah kita melihat orang yang menyerobot antrean gitu, nggih? Kelihatannya simple, menyerobot antrean, mengambil hak orang lain karena merasa lebih cepat gitu, nggih, lebih kuat. Atau mungkin merasa kita itu lebih penting gitu nggih. Atau di dunia kerja, ada yang mengambil hasil kerja orang lain tanpa menghargai jerih payahnya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi sebenarnya itulah bentuk memperkosa hak sesama. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua untuk hidup dengan hati yang adil dan penuh belas kasih. Ulangan 24 ayat 17 menekankan bahwa ketaatan kepada Tuhan Allah itu tidak hanya soal ibadah,
soal ritus-ritus peribadatan gitu nggih. Tetapi juga dalam tindakan nyata, dalam keadilan dan kasih sayang terhadap sesama. Nah, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dalam Ulangan 24 ayat 17, kembali Tuhan menegaskan larangan untuk memperkosa hak orang lain, khususnya mereka yang lemah. Contohnya orang asing, anak yatim, dan juga janda. Jadi mereka adalah kelompok-kelompok yang mudah dirugikan. Mereka tidak punya kuasa dan sering tidak bisa membela diri atau biasa disebut kelompok rentan begitu nggih. Nah, Tuhan menunjukkan bahwa keadilan itu bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal hati. Bagaimana kita memperlakukan sesama dengan hormat dan kemanusiaan, jadi memanusiakan manusia. Dan intinya ayat ini bertujuan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan yang tidak mampu membela diri, sekaligus pengingat bahwa Tuhan Allah menebus mereka saat menjadi budak di Mesir pada waktu itu. Nah, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman ini sangat relevan bagi kita hari ini. Ada beberapa hal yang nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertama adalah membela yang lemah dan rentan. Dalam hidup sehari-hari, ini berarti kita peka dan tidak cuek terhadap mereka yang posisinya lemah secara sosial, ekonomi, ataupun hukum. Lalu yang kedua adalah berlaku adil, bukan sekedar sesuai aturan gitu nggih. Artinya tidak menyalahgunakan kekuasaan, jabatan atau keunggulan kita untuk keuntungan pribadi, walaupun secara hukum mungkin bisa lolos. Jadi berlaku adil, bukan sekedar sesuai aturan. Itu poin 2. Lalu poin yang ketiga adalah tidak mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Contohnya adalah jangan memeras, kemudian memanfaatkan kesulitan orang lain, atau mencari untung dari kondisi darurat orang lain gitu nggih. Ini nomor 3. Lalu nomor 4 adalah empati dalam keputusan sehari-hari. Baik di tempat kerja, gitu, di sekolah, di tempat kita kuliah, gereja, atau dalam pekerjaan, kita semua diajak untuk bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah keputusan ini memberatkan orang yang sedang susah, gitu nggih. Jadi yang keempat ini empati dalam keputusan sehari-hari. Dan yang nomor 5 adalah mencerminkan karakter Allah. Jadi Tuhan Allah digambarkan sebagai pembela orang tertindas. Dan saat ini kita hidup adil dan penuh belas kasihan, dan kita sedang mencerminkan siapa Allah itu kepada dunia. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, mari di pagi hari ini kita semua belajar bersama-sama untuk menghormati hak setiap orang. Jangan memperkosa hak sesama, sekecil apapun bentuknya. Ketika kita hidup dalam keadilan dan kasih, kita menjadi kesaksian yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat Petra, selamat menjalani hari ini dan Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan berkenan memberikan sabda kepada kami untuk boleh kami bersama-sama menghayati akan tugas panggilan kami masing-masing, bahwa kami mempunyai tugas dalam kehidupan untuk menghargai sesama kami. Terlebih untuk kami tidak memperkosa hak orang-orang yang ada di sekitar kami, baik orang-orang yang lemah, yang kadang sering kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menghayati akan firman-Mu,
dan biarlah kami dimampukan untuk menghormati hak setiap orang, dan kami juga diingatkan untuk kami hidup dalam keadilan dan kasih, dan kami juga diingatkan untuk menjadi saksi yang indah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami nanti akan melanjutkan aktivitas karya kami di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore, dan malam hari nanti kami akan memperoleh berkat penyertaan, kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan tentunya keselamatan dari Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, doa ini kami pinta dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, yaitu hari Jumat 30 Januari tahun 2026. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan juga penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Madukismo mohon diri, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.